Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar? Pasti baik, puji Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada masalah, tetap kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang selalu menjaga, melindungi kita. Kita mau mulai kebaktian kita adik-adik, siapkan Alkitab dan buku agenda. Kita mau nyanyi memuji Tuhan. Adik-adik boleh berdiri, boleh duduk, boleh bersukacita memuji Tuhan. Yesus memanggil kita. Mari segera ikutlah jalan kata Tuhan Yesus. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bait kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu hilang benar. Jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita senang, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ya adik-adik, setiap saat Tuhan Yesus memanggil nama kita supaya kita terus mengikut Dia, terus berdoa, baca Alkitab. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Karena Yesus yang merubah hidup kita. Sukacitaku penuh.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami sehat, kuat, sukacita, damai, tidak kurang suatu apapun. Itu karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus sungguh sempurna dalam hidup kami. Sekalipun kami masih beribadah di dalam rumah kami masing-masing, masih beribadah melalui online, tapi kami tetap percaya dan yakin bahwa Yesus selalu menyertai dan memelihara kami. Tuhan Yesus, kami sudah siap mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, tegurlah kami, nasihatilah kami, hiburlah kami, kuatkanlah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu hidup kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Alkitabnya sudah dibuka, sudah disiapkan buku agendanya supaya nanti kamu tulis-tulis mana yang menurut kamu dapat berkat teguran ataupun nasihat ya. Adik-adik, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini cerita Tuhan sudah terkenal. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, kita baca sama-sama ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Aku mau menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan karena rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah adik-adik, Kak Nur mau kasih tema menerima Yesus dengan sukacita. Ya, tema kita hari ini, minggu ini, menerima Yesus dengan sukacita. Adik-adik, peristiwa Yesus menyembuhkan orang buta dekat kota Yeriko jadi viral. Jadi bahan omongan orang. Wah, Yesus hebat ya, Yesus berkuasa ya, bisa menyembuhkan orang buta itu. Nah, sekarang Yesus masuk ke dalam kota Yeriko. Kalau dia menyembuhkan orang buta masih dekat kota Yeriko, belum sampai ke kota Yeriko. Tapi sekarang Yesus sudah ada di kota Yeriko. Banyak orang yang datang mengikutinya karena masih penasaran. Yang kemarin-kemarin itu yang dilakukan Yesus. Nah sekarang Yesus mau melakukan apa lagi ya? Jadi banyak orang mengikutinya. Ada yang pengen tahu kayak apa sih itu Yesus? Ada juga yang datang bawa orang sakit, orang lumpuh, orang tuli, orang buta, orang bisu, orang yang kerasukan setan juga dibawa kepada Yesus. Karena mereka percaya dan yakin Tuhan Yesus mau menyembuhkannya. Adik-adik, di antara orang banyak itu ada seorang kepala pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak pemungut cukai? Kalau sekarang kantor pajak kali ya. Dia itu pejabat tinggi, kepala kantor pajak.
orang kaya, bos. Ya, di tengah-tengah orang banyak itu, dia penasaran, ada apa sih banyak benih orang? Oh, Yesus ada di sini. Wah, dia senang sekali adik-adik. Sudah lama banget dia dengar tentang Yesus. Dia pengen bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Nah, motivasinya dia kayak apa sih Yesus itu? Katanya Yesus hebat, menyembuhkan, memberkati, menyelamatkan. Nah, adik-adik, dia pengen tahu kayak apa sih Yesus itu. Tapi adik-adik, waktu dia dengar ada Yesus di tengah-tengahnya, wah, aku juga mau lihat kesempatan nih. Aku bisa bertemu Yesus, kesempatan aku bisa melihat Yesus. Karena selama ini aku sudah menunggu-nunggu kapan dia bisa melihat Yesus. Tapi adik-adik, dia bilang gini, permisi, aku mau lihat Yesus dong, permisi. Ayat 3 tadi, adik-adik tahu, dia tidak berhasil melihat Yesus. Dia gagal bertemu dengan Yesus. Kenapa ya? Karena ada yang menghalangi. Ada 2 hal penghalang sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Sehingga dia tidak bisa melihat Yesus. Yang pertama ayat 3 tadi, orang banyak. Ya, itu penghalang yang pertama. Orang banyak sekali, kealingan. Dan yang kedua, badannya pendek. Itu penghalang yang kedua, tantangan yang kedua. Hah? Gimana ini? Aku gak bisa ketemu Yesus dong. Aku gak bisa ngelihat Yesus dong. Adik-adik, itu penghalang tadi orang banyak dan badannya pendek. Orang banyak ini bisa saja itu di luar diri kita, di luar diri adik-adik. Bisa orang terdekat, bisa menghalangi hubungan kita dengan Yesus. Bisa juga papa mama, bisa juga adik kakak, bisa juga opa oma, bisa juga saudara-saudara, bisa juga teman-teman. Orang banyak ini di luar diri kita. Itu bisa menghalangi. Enggak semua orang mau mendukung kita. Dan penghalang yang kedua, badannya Sakeus pendek. Penghalang ini dari dirinya sendiri. Ya, aku pendek sih ya. Coba kayak dia tuh tadi yang tinggi, dia bisa langsung lihat Yesus. Aku sudah permisi, udah nunduk-nunduk mau lihat Yesus, dialingin terus. Memang adik-adik, tantangan selalu ada dari 2 hal, 2 arah. Dari orang banyak, dari luar diri kita, dan dari diri kita sendiri. Nah, yang kita pelajari, Sakeus ini tidak putus asa. Sekalipun tadi katanya dia gak berhasil bertemu dengan Yesus. Dia gak bilang gini, ya orang banyak ini menghalangi. Ya badanku pendek jadi gak bisa melihat Yesus. Ya udahlah, mungkin nasib gak bisa bertemu dengan Yesus. Enggak adik-adik. Dia tidak berpikir seperti itu. Malah dia pikir gini, kesempatan ketemu dengan Yesus aku tidak akan sia-siakan. Nah, Yesus kan nanti pasti lewat situ. Di situ ada pohon. Aku manjat aja ke atas pohon. Aku bisa melihat bebas Yesus dari di atas pohon. Benar adik-adik. Dia manjat ke atas pohon. Adik-adik, dia itu kan seorang pejabat, kepala kantor pajak, orang kaya, diseganin orang. Tapi dia gak malu loh manjat pohon. Dia gak malu dilihatin orang banyak yang tadi menghalang-halangi. Terus dia gak malu dilihat anak buahnya. Pasti ada anak buahnya di situ. Kemana bos pergi pasti ada anak buahnya. Tapi Sakeus gak malu. Dia terus manjat pohon. Yang penting sekarang kesempatan aku bisa melihat Yesus. Wah, tekadnya bagus. Sekalipun gak berhasil oleh orang banyak ini. Tidak berhasil karena badanku pendek. Aku tidak mau tergantung penghalang-penghalang ini. Wah, benar. Pas Yesus lewat. Wah, Sakeus udah ngelihat ke bawah. Oh, ini Tuhan Yesus. Waduh, aku ngelihat dia senang benar. Waduh. Terus adik-adik,
Tuhan Yesus juga lihat ke atas pohon. Sakeus, segeralah turun. Hah? Tuhan Yesus memanggil aku. Tuhan Yesus tahu namaku. Tuhan Yesus suruh aku turun. Wah, Sakeus senang sekali. Dia cepat-cepat turun. Kata Yesus, segeralah turun karena aku mau mampir, mau menumpang di rumahmu. Artinya mampir ke rumahmu. Hah? Tuhan Yesus udah manggil aku. Terus Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku. Waduh adik-adik, senang banget ini Sakeus. Tadi dia nggak ada gengsi-gengsian. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Lah, waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia cepat-cepat turun. Dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 6 yang menjadi tema kita. Menerima Yesus dengan sukacita. Dia cepat-cepat turun adik-adik karena dia senang benar. Wah, aku sudah bisa melihat Yesus, sudah bisa bertemu dengan Yesus. Yesus mau mampir ke rumahku lagi. Wah, dia senang sekali adik-adik. Bagaimana enggak senang? Dosanya diampuni, dia diselamatkan. Ya adik-adik. Tetapi, penghalang-penghalang ini enggak kapok-kapok. Hambatan-hambatan ini, rintangan-rintangan ini selalu ada. Biar juga Sakeus udah ketemu dengan Yesus, bukan berarti rintangannya hilang lenyap. Enggak adik-adik. Orang banyak itu malah berbisik-bisik. Lihat deh, itu kan si Sakeus. Dia kan tukang korupsi. Dia kan suka nambah-nambahin kalau bayar pajak. Iya, dia kan kekayaannya dia itu kan bukan halal, itu haram. Orang banyak bisik-bisik nyinyir. Iya ya, itu si Sakeus orang berdosa. Terus udah gitu Tuhan Yesus mau mampir lagi ke rumahnya. Apa Yesus enggak tahu apa ya? Sakeus itu suka korupsi, orang berdosa. Misalnya nih pemerintah tentuin nih pajak harus dibayar 100. Sakeus nambahin. 200 ditambahin jadi 300. Yang 200 buat dia, yang 100 masuk ke kas pemerintah. Makanya Sakeus kaya. Tuh orang pada ngomongin, orang pada nyinyir. Ini penghalang-penghalang. Tapi adik-adik, Sakeus tidak peduli dengan omongan-omongan jelek. Sakeus tidak peduli dengan nyinyiran orang-orang penghalang ini. Dan juga bukan hanya Sakeus yang diomongin, Yesus juga. Mereka bilang, Yesus kok mau bergaul sama orang berdosa? Yesus kok mau sih berteman sama orang berdosa? Mau mampir ke rumah orang berdosa kayak Sakeus? Ya adik-adik, Sakeus ayat 8 tuh. Lalu Sakeus berjanji di hadapan Tuhan Yesus dan di hadapan orang banyak. Dia berkata, Tuhan Yesus, setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Wow. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah. Lalu orang-orang yang nyinyir tadi, orang-orang yang ngeledek tadi, orang-orang yang ngomongin tadi, pada diem. Setengah dari hartanya Sakeus akan dibagi ke orang miskin. Terus kalau ada yang diperas 4 kali lipat dikembaliin. Lalu dia mau dapat apa? Setengah udah dibagi ke orang miskin. Setengah lagi dipulangin. Kalau ada yang diperas 4 kali lipat lagi adik-adik. Tapi karena Sakeus sudah ketemu dengan Yesus, sudah menerima Yesus dalam hidupnya dengan sukacita. Dia tidak memikirkan lagi harta dunia ini. Kalau dulu dia senang banget, malah dia korupsi, dia tambah-tambahin, bayar pajak, dia bayar cukai supaya dia kaya. Tapi sekarang enggak. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh bertobat. Berubah. Ya adik-adik, ada perubahan setelah menerima Yesus. Dia enggak takut miskin.
Setelah berbicara, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan Yesus, dia baru tahu bahwa Yesus inilah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Bahwa Yesus inilah sumber segala-galanya. Kalau sumber segala-galanya berarti sumber berkat, sumber sehat, sumber kuat, sumber sukacita, sumber selamat, sumber pengampunan dosa. Pokoknya sumber segala-galanya. Karena dia sudah menerima Yesus dengan sukacita. Betul adik-adik. Orang kalau sudah bertemu dengan Yesus, seseorang kalau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Yang dulu suka bohong, sekarang jadi jujur. Yang dulu suka nyinyir, suka ngomongin orang kayak tadi, orang banyak itu, sekarang mengasihi. Yang dulu suka ngelawan, sekarang jadi nurut. Yang dulu suka berantem, sekarang jadi berdamai. Yang dulu suka musuhan, sekarang mengasihi. Pasti ada perubahan. Yang dulu suka malas baca Alkitab, malas berdoa, sekarang jadi rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Itu ada perubahan adik-adik setelah terima Yesus dalam hatinya. Bertobat. Bertobat itu artinya berbalik dari jalan yang sesat. Ya adik-adik, berbalik dari belakang, berbalik ke depan. Harus ditinggalkan semua yang tidak berkenan, yang jahat-jahat. Ya, itu artinya bertobat. Lalu setelah Sakeus ini, dia berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang bahwa dia akan mengembalikan semua yang dia peras. Bukan hanya satu kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, malah 4 kali lipat. Ayat 9 adik-adik, apa di situ? Ya, Yesus menyelamatkan Sakeus dan keluarganya. Bukan hanya Sakeus, tapi keluarganya juga diselamatkan oleh Yesus. Karena Sakeus, di sini Tuhan Yesus bilang, karena dia ini juga keturunan Abraham. Adik-adik, kok keturunan Abraham? Padahal Bapak Abraham kan udah jauh dari zamannya Sakeus. Artinya Bapak Abraham itu kan Bapak orang beriman. Berarti Sakeus ini juga orang pilihan Tuhan. Cuma selama ini dia tersesat. Jauh tersesat oleh karena perkara-perkara dunia ini. Jadi setiap orang pilihan Tuhan, keturunan Abraham, orang beriman yang sudah dipilih Tuhan. Nah ini harus diselamatkan, ini harus diberikan hidup kekal, ini harus diampuni. Sekalipun dia pergi jauh tersesat. Tapi Tuhan Yesus akan memanggil dia. Tuhan Yesus akan mencari, Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Ya, adik-adik seperti ayat 10. Ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Adik-adik, anak manusia itu sebutan Yesus di dunia, ya, anak manusia. Iya, Yesus lahir di dunia, Yesus lahir sebagai manusia, tapi jangan lupa Yesus juga Allah 100%. Ya. Yesus turun dari sorga untuk memanggil orang yang tersesat, untuk mencari orang yang sudah tersesat jauh. Setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tidak akan binasa tersesat. Pasti Tuhan Yesus cari di mana ya dia ya, dipanggil seperti Sakeus, ya, dicari, dipanggil. Adik-adik, apa yang menghalangi kita? Apa yang menghalangi adik-adik? Sekarang ini memang seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia sekarang sedang berduka, sedang takut, sedang cemas, sedang panik oleh karena virus corona yang belum berlalu. Ini penghalang. Ini memang menghambat kita, menghalangi kita. Tapi adik-adik, kita jangan mau dihalangi oleh virus corona. Jangan mau dihambat, dirintangi hubungan kita dengan Yesus. Ya mungkin kita terhalang gak pergi ke sekolah, tapi di rumah ya belajar ya. Mungkin kita terhalang tidak bisa ke gereja, tapi kita beribadah di rumah. Karena kasih Yesus, kehadiran Yesus tidak pernah terhalang oleh apapun. Nah tapi dari diri kita sendiri, jangan kita malas
nggak ketemu teman, nggak ketemu ini, jadi malas. Oh jangan adik-adik, seperti Sakeus yang menghalangi orang banyak di luar dirinya, tidak akan dia ikuti. Tapi dari dalam dirinya itu malas, bosan, apalagi ya bete lah, apalah. Jangan ngikutin kemauan kita, kedagingan kita adik-adik ya. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Adik-adik sudah percaya kepada Yesus kan? Sudah menerima Tuhan Yesus? Pasti dengan sukacita seperti tadi ayat 6. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Karena dosanya sudah diampuni, diselamatkan, diberkati. Bukan hanya Sakeus lagi yang diselamatkan, semua keluarganya. Tuhan Yesus janji keselamatan dalam rumah ini kata Tuhan Yesus. Jadi satu orang percaya kepada Yesus, satu keluarga diselamatkan karena sudah menerima Yesus. Nah adik-adik, biarlah kita terus dekat kepada Tuhan Yesus. Karena kita sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diselamatkan, sudah diampuni, sudah dijamin hidup kekal. Jadi kita nggak mau pergi lari dari Tuhan Yesus. Sekalipun ada penghalang, virus corona menghalangi, kita terus berdoa. Kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang akan menyelesaikan virus corona. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Nah demikianlah firman Tuhan, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita terus berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Karena itu yang Tuhan mau dari kita. Mari kita berdoa. Adik-adik, kita renungkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus selalu memanggil kita untuk berdoa, baca Alkitab. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Karena kebaikan Tuhan terus kami rasakan. Kasih Tuhan terus kami alami. Berkat Tuhan terus kami nikmati. Tiada putus-putusnya pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus dengan sukacita dalam hidup kami, karena jaminanmu nyata dalam hidup kami. Berkatilah teman-teman kami dimanapun berada Tuhan, supaya mereka juga tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap berdoa dan baca Alkitab seperti yang kami lakukan. Berkatilah papa mama, berikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka juga terus membimbing kami di dalam kebaktian, di dalam berdoa datang kepada Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan supaya tetap setia bersaksi tentang kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Berkatilah Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami tahu Tuhan banyak masalah persoalan yang terjadi. Khususnya kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menghancurkan virus corona, yang melenyapkan, yang menyelesaikannya Tuhan Yesus. Tolong kasihanilah kami semua Tuhan. Kami tetap percaya dan yakin tepat pada waktunya Tuhan Yesus akan menyelesaikannya. Itu sebabnya kami terus berdoa, terus bersyukur, terus baca Alkitab, taat tunduk kepada Tuhan karena jaminanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau pengakuan iman ya. Nah adik-adik, sebagai kita yang sudah menerima Yesus, kita terus mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, setiap kita kebaktian pasti ada ayat yang harus kita ingat,
Ya, kita baca ayat hafalan minggu-minggu yang lalu terus diingat supaya iman kita semakin kuat. Nah, sekarang ayat hafalannya dari yang tadi kita baca, yang kita dengar, yaitu Lukas 19 ayat 10. Ya, Lukas 19 ayat 10. Adik-adik baca 1 kali 2 kali pasti udah hafal. Sebab anak manusia, kita sebut Tuhan Yesus ya. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi adik-adik, Lukas 19 ayat 10. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya adik-adik, hafal dong, gampang ya. Sekali lagi yuk. Lukas 19 ayat 10. Sebab Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Kita mau berdoa untuk menutup kebaktian kita. Setelah itu nanti kita doa Bapa kami. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah kami. Kami sudah menyanyi memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami juga sudah mendapat ayat hafalan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan selesai dalam ibadah, tapi kami belum selesai dengan Tuhan. Karena Tuhan tetap menyertai kami dimanapun kami berada. Baik di rumah maupun di mana saja. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.